Dia adalah putri manja yang terkenal di seluruh sekolah, juga penjahat terbesar dalam buku, dengan kekuatan tempur yang ingin menelan langit dan bumi. Siapapun yang menyentuh barang-barangnya akan bernasib buruk, dan aku, demi mengumpulkan biaya operasi, menerima pekerjaan les privat senilai 100.000 yuan. Tugasnya sangat sederhana, yaitu mengirimnya ke universitas, menjauhkannya dari tokoh utama pria, lalu kabur dengan membawa uang. Setiap hari aku mengajar dengan wajah datar, sedingin es, aku pikir dia akan jengkel padaku, dan memecatku. Namun, setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, dia malah mengurungku di vilanya yang seluas 1.000 meter persegi. Tersenyum polos namun sakit-sakitan. Guru, kau selalu datang menemaniku setiap hari. Bukankah itu berarti kau menyukaiku? Jangan pergi lagi ya, aku akan menafkahimu seumur hidup. Bagaimana? Saat ini, perantara Lawang mengulurkan satu jari. 100.000 yuan, aku hampir mengira dia akan meminta rokok padaku. Wangge, jangan bercanda, aku mendorong kacamata berbingkai hitam di hidungku. Suaraku serak, ibuku masih kekurangan 400.000 yuan untuk operasi. Aku sedikit mengambil risiko. Siapa yang bercanda denganmu? Lawang menusukkan jari itu ke wajahku, merendahkan suaranya. Berkata dengan misterius, Jiangze, aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Mau atau tidak? Uang muka penuh 400.000 yuan, cukup untuk biaya operasi ibumu. Syaratnya adalah membimbing seorang gadis kelas 3 SMA, sampai ujian masuk perguruan tinggi selesai. Otakku berdengung. Seperti ketiban durian runtuh, dan itu adalah durian runtuh berlian senilai 400.000 yuan, tepat mengenai kepalaku. Naluri bertahan hidup membuatku langsung tenang. Siswa seperti apa yang membutuhkan guru privat dengan harga seperti ini? Ekspresi wajah Lawang menjadi sedikit aneh, dia menarik tangannya, menyesap teh. Baru kemudian perlahan mengucapkan dua kata, Suying. Hatiku berdebar kencang, langsung tenggelam ke dasar, nama Suying. Bagi sekolah kami, tidak, bagi semua siswa SMA di kota ini. Adalah sebuah tabu. Dia adalah putri tunggal dari orang terkaya, Su Zhenghua, memiliki wajah yang murni dan tanpa celah seperti malaikat. Namun nilainya adalah level yang bahkan iblis pun akan menggelengkan kepala. Siswa laki-laki ini memberinya surat cinta. Keesokan harinya, tas sekolah, buku pelajaran siswa laki-laki itu. Bersama dengan rambut gadis tetangga kelas yang diam-diam dia sukai, semuanya digunting hingga hancur berkeping-keping. Ada juga seorang generasi kedua kaya yang tidak tahu diri yang ingin mengejarnya. Mengandalkan kekayaan keluarganya, setiap hari mengirim bunga dan hadiah, namun tidak sampai seminggu. Perusahaan keluarganya langsung mengalami tekanan gila-gilaan dari keluarga Su, harga saham anjlok. Hampir bangkrut. Dan aku, seorang penjelajah malang. Lebih tahu dari siapapun betapa mengerikannya wanita ini. Dalam novel kampus yang pernah kubaca ini, Suying adalah tokoh antagonis wanita terbesar. Dia akan tergila-gila pada tokoh utama pria, Lin Fan. Kemudian menggunakan segala cara untuk menekan, menyakiti semua wanita yang muncul di sisi Lin Fan. Pada akhirnya, di bawah kerja sama tokoh utama pria dan wanita, dia berakhir dengan nasib tragis kehilangan keluarga dan nyawa. Dan aku, Jiangze, seorang figuran yang bahkan namanya tidak pernah muncul di buku, sekarang akan menjadi guru privat bagi iblis wanita ini. Bukankah ini seperti orang tua yang gantung diri, merasa hidupnya terlalu panjang? Aku baru saja ingin menolak. Lawang mendorong sebuah kontrak ke arahku. Di atasnya, 400.000. Angka itu merah menyilaukan. Ibuku terbaring di ranjang rumah sakit. Mata itu, karena kelelahan penuh dengan garis-garis merah, langsung muncul di depan mataku. Kiri mati, kanan juga mati. Ini adalah soal hidup dan mati yang tidak ada jawabannya. Lakukan saja. Aku mendengar suaraku sendiri, tenang seperti sedang membicarakan urusan orang lain. Mati ya sudah. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Demi ibuku, jangan katakan menjadi guru privat bagi psikopat. Bahkan jika pergi ke neraka untuk mengajari Raja Neraka tentang Trikorea, aku juga rela. Aku dengan cepat dalam otakku merumuskan serangkaian aturan untuk bertahan hidup. Jaga jarak, jarak fisik absolut dan inti. Kedua, jangan tersenyum. Menyamar menjadi seorang mesin pengajar tanpa emosi. Ketiga, berorientasi pada tugas. Dengan kecepatan tercepat, tingkatkan nilainya. Biarkan dia berhasil masuk ke sebuah universitas yang jaraknya 108.000 mil dari tokoh utama pria, Lin Fan. Selama dia tidak berinteraksi dengan tokoh utama pria, maka alur cerita selanjutnya tidak ada hubungannya denganku. Begitu ujian masuk perguruan tinggi selesai, aku segera mengambil uang dan kabur. Sejak saat itu menghilang dari dunia ini. Sempurna. Menandatangani kontrak. Menekan sidik jari. Aku melihat 400.000 yang tiba-tiba bertambah di rekeningku, batu besar di hatiku akhirnya jatuh. Tetapi kemudian muncul firasat buruk. Uang ini, aku khawatir agak panas. Keesokan harinya, sesuai dengan alamat di kontrak, aku berdiri di sebuah di depan rumah besar seperti kastil kuno Eropa, dua pengawal berpakaian hitam berdiri seperti dewa pintu di pintu masuk.
Dengan tatapan tajam mereka memeriksa saya dari atas ke bawah, seolah-olah memeriksa apakah saya menyembunyikan senjata pemusnah massal. Tanpa ekspresi, saya menyerahkan kontrak, memberitahukan, dan dikonfirmasi. Setelah seluruh proses pelepasan, saya merasa seperti bukan datang untuk menjadi guru privat, melainkan seperti mengunjungi penjara. Seorang pria paruh baya mirip kepala pelayan memimpin saya melewati halaman depan yang cukup besar untuk mengadakan pertandingan olahraga. Masuk ke villa. Dekorasi di dalamnya. Bagaimana mengatakannya? Itu adalah tipe orang kaya yang tidak tahu bagaimana menghabiskan uang, jadi mereka membawa gaya orang kaya baru ke rumah. Saya mengeluh dengan gila-gilaan di dalam hati, tetapi wajah saya tetap tenang seperti anjing tua. Saya adalah mesin pengajaran, saya tidak punya perasaan. Uang duniawi ini tidak bisa merusak saya. Kepala pelayan membawa saya ke depan kamar tidur di lantai 2, mengetuk pintu. Nona, guru privat sudah datang. Dari dalam terdengar suara seorang gadis yang malas dan sedikit tidak sabar. Suruh dia pergi. Kepala pelayan menunjukkan ekspresi malu di wajahnya dan memberikan saya gestur meminta maaf. Saya mengangguk, menunjukkan pengertian. Buku itu menuliskan bahwa Suying terhadap guru privat yang diundang ayahnya selalu mencatatkan rekor diusir dalam 3 menit. Saya menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu. Kamarnya besar, dekorasinya bergaya putri yang merah muda, sangat kontras dengan karakter iblisnya. Suying sedang berbaring miring di tempat tidur, mengenakan gaun tidur sutra. Dua kaki panjangnya yang putih dan menyilaukan saling menyilang dengan santai. Dia memegang komik di tangannya. Bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Saya berkata, suruh dia pergi. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Saya langsung berjalan ke meja, meletakkan tas ransel saya. Mengeluarkan rencana pelajaran saya dan setumpuk kertas ujian. Nona Su, nama saya Jiang Ze. Saya adalah guru matematika Anda untuk 3 bulan ke depan. Suara saya tidak memiliki sedikit pun gelombang. Sesuai dengan kontrak. Jika karena alasan pribadi Anda menyebabkan pengajaran tidak dapat dilanjutkan, uang muka 400.000 yang dibayarkan ayah Anda. Saya masih berhak untuk mengambilnya. Dan saya akan dengan jujur kepada Anda melaporkan sikap belajar Anda. Gadis di tempat tidur akhirnya bereaksi. Dia perlahan duduk. Buku komik itu jatuh dari pangkuannya, dan barulah aku melihat dengan jelas wajahnya. Sangat cantik. Cantik yang sangat agresif. Sudut matanya sedikit naik, membawa kesombongan dan keterasingan alami. Tapi bibirnya penuh dan tak terbatas, memancarkan godaan polos. Dia bertelanjang kaki. Menginjak karpet lembut, selangkah demi selangkah mendekatiku. Aroma samar menusuk hidungku. Aku tanpa sadar mundur setengah langkah, punggungku menempel erat ke meja dingin. Tidak takut padaku, dia berdiri di depanku, sedikit memiringkan kepalanya, menatapku dengan penuh minat. Tingginya sangat tinggi, hanya setengah kepala lebih pendek dariku. Jarak sedekat ini. Penuh dengan tekanan. Aku mendorong kacamataku, tatapan di balik lensa tidak goyah sedikit pun. Aku hanya bertanggung jawab mengajarimu matematika, menerima uang dan melakukan pekerjaan, tidak ada hubungannya dengan takut atau tidak. Guru les sebelumnya, entah tersipu saat melihatku, atau takut dan kabur hanya karena satu kalimat dariku. Dia mengulurkan satu jari, hendak menusuk dadaku. Aku segera menghindar. Aku menjaga jarak di antara kami. Nona Su, tolong jaga sopan santunmu. Aku mengambil sebuah kertas ujian dari meja. Ini adalah kertas ujian simulasi terakhir, total 150 poin. Kau mendapat 32 poin. Semua jawaban pilihan ganda diisi C dan bisa mendapat skor ini. Menunjukkan keberuntunganmu cukup baik. Nada bicaraku seperti membacakan laporan hasil ujian. Senyum di wajah Suying membeku. Mungkin ini pertama kalinya dia bertemu orang yang begitu tidak romantis. Aku mengabaikannya dan melanjutkan, aku telah menyusun rencana belajar yang ketat. Setiap malam pukul 7 sampai 10 adalah waktu les kita. Selama periode ini, ponselmu, komputer, buku komik, semua yang tidak berhubungan dengan pelajaran akan aku sita. Selain itu, aku terdiam sejenak, menatap matanya yang semakin menyipit. Aku menambahkan poin terakhir. Untuk menjamin efektivitas pengajaran, aku mengharuskan kita menjaga jarak aman minimal 1 meter. Dan melarang semua kontak fisik yang tidak perlu, serta pertanyaan pribadi. Kenapa kau mengaturku? Suaranya mendingin, temperamen putri manja muncul. Karena ayahmu membayarku 400.000. Aku balas menatapnya dengan tenang. Dan aku adalah orang yang memiliki etika profesional. Udara sangat sunyi, bahkan aku bisa mendengar napasnya yang pelan. Aku pikir dia akan meledak dan menyuruh penjaga melemparkanku keluar detik berikutnya. Namun, beberapa detik kemudian, dia tiba-tiba tersenyum. Senyum itu seperti es dan salju yang baru mencair, unik dan menawan. Menarik, dia menjilat bibirnya, matanya berkedip dengan sesuatu yang disebut rasa ingin tahu. Baiklah, aku setuju denganmu. Guru Jiang, dia sengaja menekankan kata guru. Perasaan tidak menyenangkan di hatiku semakin kuat.
Kenapa alur cerita ini tidak seperti yang aku bayangkan? Ternyata, firasatku benar. Suying, si iblis kecil ini, sama sekali tidak punya niat baik. Dia setuju dengan semua aturanku secara lisan, tetapi dalam tindakan, dia dengan gila-gilaan menguji elastisitas garis bawahku ini. Pada hari pertama, dia membuka pintu untukku mengenakan gaun sutra bertali seksi. Dua kaki panjangnya, aku tidak melihat ke samping, dan langsung mengambil sebuah 5 tahun ujian masuk perguruan tinggi, 3 tahun simulasi, dan meletakkannya di depannya. Nona Su, mari kita mulai. Hari ini kita akan membahas fungsi. Dia mungkin ingin menggunakan kecantikannya untuk merendahkanku, mesin pengajar yang selalu teguh dalam revolusi. Sayangnya, pikiranku dipenuhi dengan adegan dia menggunting orang menjadi berkeping-keping. Jangan bicara tentang kecantikan. Di mataku, dia hanyalah kerangka berjalan yang membawa pisau. Pada hari kedua, dia mengubah taktik lagi. Saat aku menjelaskan soal, matanya yang indah selalu menatapku lurus, bukannya melihat ke papan tulis. Guru Jiang, kamu sangat tampan, bahkan lebih tampan dari pangeran sekolah kami. Aku bahkan tidak mengangkat kepalaku. Terima kasih. Garis bantu soal ini. Apakah kamu mengerti? Guru Jiang, apakah kamu punya pacar? Tidak. Soal berikutnya. Guru Jiang, kamu menyukai gadis seperti apa? Akhirnya aku berhenti menulis dan mengangkat kepala untuk menatapnya. Dengan wajah tanpa ekspresi, saya mendorong kacamata saya. Nona Su, sepertinya kita sudah menandatangani perjanjian. Dilarang mengajukan pertanyaan pribadi. Jika Anda terus membuang waktu, saya tidak keberatan memperpanjang les setiap hari sampai jam 11. Dia langsung cemberut, seperti balon yang meletus. Saya mencubitnya. Dalam hati saya mencibir, bisu kecil. Bermain-main denganku, aku ini orang yang menanamkan kultivasi diri seorang penjahat di tulangku. Saya pikir pertahanan saya kuat. Saya mendengar dia mendesis kedinginan. Saya menoleh dan melihat dia menutupi tangannya. Alisnya yang indah berkerut kesakitan di meja. Secangkir kopi panas yang baru diseduh tumpah. Cairan coklat meninggalkan noda di meja, dan punggung tangannya sudah memerah. Hati saya berdebar kencang. Inilah dia, alur cerita klasik dalam buku. Dalam cerita aslinya, Suying menggunakan teknik air mata untuk menguji pria yang punya motif tersembunyi padanya. Begitu seorang pria menunjukkan perhatian dan ketegangan berlebihan, dengan meniup dan menggosoknya, maka dia akan segera dicap oleh Suying sebagai anjing manis yang bisa dipermainkan. Akhir yang tragis. Sedangkan protagonis pria, Lin Fen, pada saat itu dengan tenang membantunya mengobati lukanya. Dia mengungkapkan perhatiannya sambil menjaga jarak, dan berhasil menarik perhatiannya. Tentu saja, aku tidak bisa menyerbu seperti anjing manis itu, tapi aku juga tidak ingin meniru protagonis pria. Menarik perhatian yang tidak perlu darinya. Tujuan saya adalah menjadi orang tak terlihat. Dalam sekejap mata, saya sudah memikirkan 18 rencana respons. Akhirnya, saya memilih yang paling mekanis, yang paling dingin, dan juga yang paling aman. Saya mengeluarkan ponsel saya, menekan tombol panggilan kepala pelayan, lalu dengan suara tanpa emosi. Saya membacakan ke udara, menurut buku panduan pertolongan pertama keluarga, bab 3, bagian 2. Perawatan luka bakar ringan, bilas dengan air dingin mengalir selama setidaknya 20 menit. Untuk menurunkan suhu dan mengurangi rasa sakit. Jangan mengoleskan pasta gigi, kecap, atau benda lainnya. Untuk menghindari infeksi. Jika ada lepuh, jangan memecahkannya sendiri. Untuk menghindari infeksi, jika ada lepuh, jangan memecahkannya sendiri. Sarankan untuk segera mencari pertolongan medis. Setelah selesai, aku menutup telepon. Menunjuk ke arah pintu, kepala pelayan akan segera datang. Anda bisa menanganinya. Manfaatkan waktu ini untuk memikirkan kembali solusi untuk soal ini. Setelah selesai berbicara, aku berbalik. Terus menghitung di kertas buram, seolah semua yang terjadi barusan hanyalah episode kecil yang tidak penting. Di belakangku, sunyi senyap. Aku bisa merasakan tatapan Suying. Seperti dua sinar X yang akan menembus punggungku. Tamat. Sialan, apakah aku bertingkah terlalu dingin? Wanita ini tidak akan malu dan marah, kan? Langsung menyuruh orang menyeretku keluar dan menguburku hidup-hidup, kan? Hatiku berdebar-debar, telapak tanganku berkeringat dingin. Tapi wajahku masih mempertahankan ekspresi gunung es seperti ayah kayu itu. Tepat ketika aku berpikir hidupku akan berakhir. Tiba-tiba terdengar tawa kecil dari belakang, lalu suaranya yang sedikit menggoda. Guru Jiang, Anda orang yang sangat menarik. Aku tertegun. Menarik? Apa-apaan ini? Aku dengan kaku menoleh, langsung berhadapan dengan matanya yang berbinar. Di sana tidak ada kemarahan. Tidak ada kebencian, melainkan semacam ketertarikan yang kuat. Dia menatapku, sudut bibirnya melengkung membentuk senyum yang penuh arti. Ini pertama kalinya aku melihat ada orang yang peduli dengan cara menghafal buku panduan pertolongan pertama. Alarm berbunyi di benakku. Kak, aku tidak peduli.
Aku melakukan itu untuk melindungi diri sendiri. Aku membuka mulutku, ingin menjelaskan. Tapi kata-kata itu kembali kutelan. Sudahlah. Apa gunanya menjelaskan pada seorang sosiopat dengan sirkuit otak yang tidak normal? Semakin dijelaskan, semakin salah. Diam adalah jembatan Kang Kiao malam ini. Sejak insiden luka bakar itu, sikap Suying terhadapku berubah 180 derajat. Dia tidak lagi menggunakan cara-cara rendahan itu untuk mengujiku, tetapi menjadi sangat kooperatif. Tugas yang kuberikan, dia akan menyelesaikannya tepat waktu. Poin-poin pengetahuan yang kujelaskan, dia akan mendengarkan dengan seksama, bahkan sekali waktu, dia berinisiatif menuangkanku segelas air. Tentu saja, aku tidak berani meminumnya. Siapa tahu iblis betina ini menambahkan sesuatu yang aneh ke dalamnya. Nilainya, di bawah bimbingan bertekanan tinggi dariku dan kecerdasannya yang tiba-tiba aktif, meningkat pesat. Segalanya tampak berjalan sesuai rencana saya. Saya bahkan mulai berpikir setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, saya akan mengambil uang itu dan melarikan diri. Menikahi wanita kaya, menghabiskannya, dan mencapai puncak kehidupan. Itu sudah di depan mata sampai hari itu, Nona Suying. Tiba-tiba ingin mencoba belajar di luar rumah dan merasakan penderitaan rakyat jelata. Aku tidak bisa membantahnya, jadi aku membawanya ke sebuah kedai kopi dekat sekolah. Aku bersumpah ini adalah keputusan terburuk yang pernah kubuat dalam hidupku. Kedai kopi itu tidak ramai, sangat tenang. Cocok untuk belajar. Aku melingkari beberapa poin penting untuknya dan menyuruhnya mengerjakan soal-soal itu sendiri terlebih dahulu. Aku bersandar di kursi dan memejamkan mata untuk beristirahat, sambil memikirkan dalam benakku rencana pemulihan ibuku setelah keluar dari rumah sakit. Saat itulah, seorang yang ceria dan cerah. Kedengarannya seperti cahaya kebenaran yang membuat orang merasa. Suaraku terdengar di meja kami. Permisi, ini kopi Anda. Aku membuka mata, sebuah wajah tampan dengan sedikit ketidakdewasaan muncul di depanku. Alis dan mata yang familiar itu, senyum penyembuhan yang khas itu. Otakku berdengung. Hampir saja aku tidak jatuh dari kursi. Lin Fen, sang tokoh utama penolong. Bagaimana dia bisa berada di sini? Aku ingat buku itu menulis bahwa tokoh utama melakukan pekerjaan paruh waktu di luar karena keluarganya miskin. Tapi tidak disebutkan kedai kopi ini. Aku masih kaget di sini. Lin Fen di sana sudah memulai pertunjukan aura protagonisnya. Saat dia meletakkan kopi di meja, tangannya secara tidak sengaja. Setetes kopi tumpah, tepat mengenai buku Suying. Buku berisi kumpulan soal yang penuh dengan kerja kerasku. Maaf. Lin Fen langsung panik dan buru-buru mengambil tisu untuk mengelapnya. Aku melihat tangannya semakin dekat dengan Suying, jantungku berdebar kencang. Selesai sudah, sesuai dengan alur cerita aslinya. Inilah pertemuan pertama antara tokoh utama pria dan wanita. Lin Fen akan tertarik dengan kebaikan dan kecerobohannya. Kemudian, Suying akan memulai mode berburu, menganggap semua makhluk betina di sekitar Lin Fen sebagai musuh. 400 ribuku, operasi ibuku. Nyawaku, semuanya akan sirna. Hampir tanpa sadar. Sebelum tangan Lin Fen menyentuh buku, aku dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya. Tidak perlu, suaraku seperti sedang menonton drama. Dalam hati, aku mengutuk Lin Fen 800 kali. Dasar teman setim yang payah. Kenapa tidak muncul dari tadi? Kenapa harus datang sekarang dan membuat masalah? Aku menahan gejolak di dalam hati dan berkata kepada Lin Fen dengan datar, kami akan menanganinya sendiri. Kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Setelah berkata demikian, aku mengambil beberapa lembar tisu dan dengan hati-hati menyerap noda kopi di buku itu. Kemudian, aku merobek beberapa halaman yang terkena noda dengan rapi. Setelah melakukan semua ini, aku mendorong buku itu kembali ke hadapan Suying. Soal-soal di halaman ini akan kubuatkan lagi nanti. Kemudian, aku berdiri dan meraih pergelangan tangan Suying. Di sini terlalu berisik, cari tempat lain. Setelah berkata demikian, aku menyeretnya pergi tanpa menoleh, meninggalkan Lin Fen yang kebingungan. Baru setelah keluar dari kedai kopi, aku melepaskan tangannya dan menarik napas panjang. Akhirnya, aku lolos dari bahaya untuk sementara waktu. Belum sempat aku bersyukur, suara Suying yang pelan terdengar di sampingku, Guru Jiang. Aku menoleh. Dia menatapku dengan tersenyum, matanya yang indah berkilauan dengan cahaya yang tidak ku mengerti. Apa kau cemburu tadi? Cemburu? Aku cemburu pada hantu besar seperti dirimu? Aku hanya berusaha bertahan hidup. Ini adalah menyelamatkan diri. Aku melihat wajahnya yang menakutkan, suaraku menjadi sedikit tegas. Saudari Suying, tolong pahami situasinya. Pelayan itu menghancurkan koleksi soal salah yang merupakan hasil kerja kerasku. Wajar jika aku marah. Kedua, tugas utamamu sekarang adalah belajar, bukan menatap pelayan. Ketiga, dan yang paling penting, waktumu sangat berharga. Waktuku juga sangat berharga.
Aku tidak ingin membuang sedetik pun untuk orang yang tidak penting. Aku berbicara dengan sangat serius. Aku sendiri hampir percaya. Namun, Suing sama sekali tidak terpengaruh. Senyum di wajahnya malah semakin dalam. Dia tiba-tiba mendekat, berbisik di telingaku, dengan suara yang hanya bisa didengar oleh kami berdua. Napasnya terasa harum. Guru, caramu berbohong. Sangat lucu. Kamu hanya takut aku terlalu banyak melihat orang lain, kan? Seluruh tubuhku membeku. Apa sebenarnya struktur otak wanita ini? Mengapa semua tindakan penyelamatan diriku di matanya berubah menjadi bukti cintanya padaku? Siapa psikopat yang menulis naskah ini? Benar-benar hancur lebur. Setelah mengalami kejadian menakutkan di kafe, aku menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa aku harus mempercepat kemajuan. Aku memperpanjang waktu les setiap hari dari 3 jam menjadi 4 jam. Tingkat kesulitan soal langsung ditingkatkan dari tingkat ujian masuk perguruan tinggi menjadi tingkat kompetisi olimpiade matematika. Aku mencoba menggunakan taktik lautan soal untuk menguras semua energi Suing untuk berpikir yang tidak-tidak. Namun, aku meremehkannya. Mungkin karena cinta, yang menurutnya, membuat orang maju. Otak Suing seperti mendapat pencerahan. Efisiensi belajarnya sangat menakutkan. Kebijakan tekananku tidak hanya tidak membuatnya mundur, tetapi juga membuatnya unggul dalam prestasi akademik. Bersamaan dengan itu, serangannya terhadapku juga memasuki tahap baru. Dia mulai memberiku hadiah, dan setiap hadiah adalah tingkat bom besar. Hari pertama, sebuah jam tangan Patek Philippe. Aku mencari harganya di internet. Jumlah nol di belakangnya terlalu banyak hingga aku tidak bisa menghitungnya. Aku langsung mengembalikannya. Nona Su, aku hanya guru lesmu. Tidak pantas menerima hadiah semahal ini. Dia menopang dagunya. Dia menatapku dengan senyum licik. Tidak cocok, menurutku sangat cocok. Pasti terlihat bagus di tanganmu. Ponselku bisa menunjukkan waktu. Aku mendorong kotaknya lebih jauh. Lagi pula, kontrak kita tidak termasuk menerima hadiah. Dia berkedip dan tidak memaksa lagi. Keesokan harinya, kepala pelayan mengirimkan satu setelan jas haute couture, lengkap dari kemeja hingga manset. Potongan dan bahannya kelas atas. Aku bahkan tidak membuka kotaknya dan langsung mengembalikannya ke kepala pelayan. Alasannya, aku sudah terbiasa memakai seragam sekolah. Hari ketiga, dia bahkan lebih langsung melemparkan kartu hitam kepadaku. Kata sandinya adalah hari ulang tahunmu. Dia berkata dengan nada meremehkan, gesek saja sesukamu. Aku menatap kartu tipis itu. Rasanya lebih panas dari batangan emas. Aku bahkan tidak sempat mengeluh tentang bagaimana dia tahu hari ulang tahunku. Aku mendorong kembali kartu hitam itu. Ekspresiku belum pernah seserius ini. Suing, aku ulangi sekali lagi. Aku tidak menjual diri. Aku datang untuk menjadi guru privatmu. Hanya untuk mendapatkan uang untuk mengobati penyakit ibuku. Hubungan kita murni hubungan kerja. Tolong jangan gunakan hal-hal ini untuk menghina pengakuanku. Kata-kataku ini terdengar tegas dan bergema. Hampir saja aku menampilkan adegan, lebih baik mati daripada dipermalukan. Aku pikir, kali ini seharusnya membuatnya sadar, kan? Aku sudah mengatakan hal-hal yang begitu buruk. Dia adalah seorang putri surga. Pasti tidak tahan penghinaan semacam ini, lalu memecatku karena marah. Saat itu, aku akan pergi dengan 400.000 yuan. Rencana berhasil. Namun, aku sekali lagi meremehkan sirkuit otak seorang yandere. Setelah Suing mendengar kata-kataku, dia tidak marah sama sekali. Matanya malah memerah. Dia menatapku. Matanya dipenuhi dengan emosi, simpati, dan sesuatu yang tidak aku mengerti. Obsesi. Jiangze, dia memanggilku dengan nama lengkap. Suaranya bahkan sedikit bergetar. Aku tahu itu. Kamu berbeda dari orang-orang itu. Kamu menolak hadiahku bukan karena kamu membenciku, tetapi karena kamu. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah telah mengambil keputusan. Apa yang kamu inginkan? Bukannya itu semua, kan? Yang kamu inginkan adalah hatiku. Benar kan? Aku membuka mulut lebar-lebar hingga rahangku hampir lepas. Kak, apa kau punya masalah dengan pemahaman membaca? Kalimat mana yang mengungkapkan maksud itu? Aku menatapnya dengan ekspresi, aku mengerti kamu, aku mengerti segalanya. Dalam hati, ada 10.000 ekor alpak berlarian. Tenang saja, dia tiba-tiba menggenggam tanganku, tatapannya tegas seperti sedang bersumpah. Aku tidak akan menggunakan hal-hal vulgar ini lagi untuk mengujimu. Aku akan membuktikannya dengan tindakan. Aku benar-benar menyukaimu. Setelah mengatakannya, dia tanpa basa-basi memasukkan kotak bekal ke pelukanku. Ini bekal yang kubuat sendiri. Cobalah. Mulai sekarang, setiap hari aku akan membuatkannya untukmu. Aku memeluk kotak makan siang yang masih hangat itu. Aku benar-benar membeku. Aku menolak uang, tetapi malah mendapatkan sebuah bento. Apa-apaan ini? Aku menatap matanya yang merah padam, penuh harapan dan cinta. Untuk pertama kalinya, aku merasakan ketakutan yang tulus dari dalam hati. Wanita ini, sepertinya benar-benar tenggelam dalam kisah cinta yang ia impikan sendiri. Dan aku
adalah orang malang yang secara paksa dijadikan pemeran utama pria olehnya. Sejak kejadian Bento, jalan hidupku menjadi semakin sulit. Bento cinta Suying menjadi menu wajibku setiap hari. Aku tidak berani tidak memakannya. Karena aku melihat sendiri bagaimana dia membuat seorang pengejar yang pilih-pilih terhadap bento yang dibuat untuknya. Sampai pindah sekolah. Aku juga tidak berani bilang enak, aku takut dia akan semakin bersemangat. Jadi setiap hari aku makan tanpa ekspresi seperti menyelesaikan tugas, lalu berkata, "Terima kasih," tanpa kata tambahan. Meskipun begitu, dia tetap melakukannya dengan senang hati setiap hari. Aku menari di ujung pisau setiap hari, secara fisik dan mental kelelahan. Satu-satunya hal yang bisa menghiburku adalah ujian masuk perguruan tinggi semakin dekat. Hari-hari sulitku akan segera berakhir. Tapi Tuhan tidak mengizinkanku untuk tenang. Siang itu, aku baru saja selesai makan bekal Suying dan bersiap pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Aku dihadang oleh Yao Qianqian, si cantik kelas kami. Yao Qianqian adalah primadona jurusan teater kami. Juga salah satu pengagum tokoh utama, Lin Fen, dalam buku aslinya. Dia menghalangi jalanku. Dengan ekspresi jijik dan meremehkan, "Jiang Ze, aku tidak menyangka kamu orang seperti ini." Aku memasang wajah bingung, aku orang seperti apa? Demi uang? Bahkan harga diri pun tidak peduli, berlari menjadi anjing penjilat untuk Suying, si iblis betina itu. Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk didengar oleh teman-teman sekelas yang lewat. Kudengar dia memberimu makanan setiap hari. Bagaimana? Enak ya? Makan dari putri konglomerat, terdengar bisikan dari sekeliling. Aku langsung menjadi monyet yang dikerumuni di kebun binatang. Aku mengerutkan kening, merasa sangat kesal. Aku tahu, ini lagi-lagi adegan dalam buku. Dalam buku aslinya, Yao Qianqian mempermalukan di depan umum orang yang mencoba mendekati Suying, akibatnya dipergoki oleh Suying. Akhirnya sangat tragis. Sekarang, peran umpan meriam ini telah beralih kepadaku. Aku menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk mengerahkan warna mesin pengajaranku. Menggunakan beberapa kalimat, "Ini bukan urusanmu," untuk membalasnya. Sebuah suara dingin dan penuh tekanan terdengar dari belakangku. "Kau bilang siapa anjing penjilat?" Aku menoleh, Suying berdiri tidak jauh, bersedekap. Menatap dingin ke arah sini. Hari ini dia mengenakan gaun hitam, menonjolkan kulitnya yang seputih salju. Auranya terpancar penuh, seperti ratu gelap. Suhu udara di sekitarnya langsung turun drastis. Teman-teman sekelas yang menonton pertunjukan, ketakutan dan langsung bubar. Wajah Yao Qianqian langsung menjadi pucat pasi. Suying. Dia tergagap, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dengan lengkap. Tamat. Apakah ini akan memulai pelajaran di tempat untuk peran antagonis wanita? Aku melihat Yao Qianqian yang hampir menangis, hanya ada satu pikiran di benakku. Aku harus menjauhkan diri dari Suying. Aku tidak bisa membiarkannya menyakiti orang yang tidak bersalah karenaku. Meskipun mulutnya pedas, dia adalah teman sekelas perempuan. Lebih penting lagi, aku tidak bisa membiarkannya merasa bahwa aku membutuhkan perlindungannya. Jadi, sebelum dia bertindak, aku maju selangkah, menghalangi di depan Yao Qianqian. Menatap langsung Suying. "Nona Su, saya sengaja menggunakan panggilan yang paling asing. Hubungan kita hanyalah hubungan kontrak kerja murni, urusan pribadiku. Akan saya urus sendiri, tidak perlu Anda khawatir." Ucapan saya dingin dan keras. Tanpa sedikit pun emosi. Saya harap tindakan saya yang menjelaskan batasan secara terbuka ini bisa membuat otaknya yang sedang panas sedikit tenang, membuatnya mengerti. Kita bukan satu kelompok. Yao Qianqian juga tertegun, mungkin tidak menyangka saya akan membalas kebaikan dengan kejahatan. Sementara Suying di seberang sana, setelah mendengar perkataan saya, ekspresi wajahnya membeku sesaat. Hati saya senang. Ada harapan. Dia marah. Selama dia marah dan merasa saya tidak tahu berterima kasih, kontrak kita akan. Namun, detik berikutnya, dia malah tertawa. Dia melewati saya. Berjalan ke depan Yao Qianqian yang gemetar, mengulurkan tangan, menepuk pipinya dengan lembut. "Kau benar, beberapa orang memang suka menjadi anjing penjilat." Gerakannya sangat ringan, suaranya sangat lembut, tapi Yao Qianqian sangat ketakutan hingga jiwanya melayang. Kemudian, Suying berbalik badan, di depan semua orang. Dengan sangat alami menggandeng lengan saya, menyandarkan kepalanya di bahu saya, dengan sikap yang intim. Seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Tapi, bagaimana ini? Dia mendongak. Menatap saya, matanya tampak dipenuhi perasaan cinta. Aku menyukainya. Anjing penjilat yang tidak patuh ini. Dia mendekat ke telinga saya, berbisik dengan suara yang hanya bisa saya dengar. Berbisik dengan bangga, "Guru, kau sangat baik. Demi melindungi rahasia kecil kita, kau rela menjelaskan batasanmu denganku di depan semua orang. Sikapmu yang tidak jujur dan berusaha keras memikirkanku ini, sungguh terlalu membuatku terpesona." Saya merasa pandangan dunia saya, pada saat ini, benar-benar runtuh.
Saya melihat ekspresi orang-orang di sekitar yang sangat terkejut dan ekspresi Kian-Kian yang seperti melihat hantu. Saya hanya ingin tertawa terbahak-bahak ke langit. Ya Tuhan, sambarlah aku. Terima aku saja, setelah mengalami hukuman publik. Setelah kejadian itu, Jiang Ze benar-benar menjadi tokoh terkenal di sekolah. Gigolo yang dipelihara putri orang kaya, pria Phoenix pemakan nasi lunak, mainan baru Suing. Berbagai label buruk menempel padaku seperti plester kulit anjing, aku terhadap ini. Sama sekali tidak peduli. Selama aku tidak bermoral, tidak ada yang bisa menculikku. Setiap hari aku menjalani kehidupan 3 titik, asrama, kantin. Villa Suing, tidak mendengar urusan luar, hanya fokus mengajar kitab suci. Suing tampaknya sangat puas dengan keadaan kura-kura ninjaku ini, dia pikir aku hanya menggunakan keheningan. Untuk menjaga cinta kita yang tidak ada, sedangkan aku hanya menunggu hari yang menentukan takdirku, ujian masuk perguruan tinggi. Waktu berlalu hari demi hari dalam siksaan yang hampir autis ini. Akhirnya, ujian masuk perguruan tinggi tiba, aku seperti seorang ayah tua. Mengantar Suing ke ruang ujian. Sebelum ujian, aku memberikan nasihat terakhir. Semua poin pengetahuan yang mungkin diujikan dihancurkan dan dilumatkan, disuapkan ke mulutnya. Ingat, jangan panik saat menghadapi soal yang sulit, lewati dulu. Kerjakan semua yang bisa. Jika tidak bisa menjawab pilihan ganda, 3 panjang 1 pendek pilih yang terpendek. 3 pendek 1 panjang pilih yang terpanjang. Panjang pendek tidak sama pilih B. Tingkatan tidak naik pilih D. Juga, setelah menyelesaikan 1 mata pelajaran, lupakan mata pelajaran itu. Apakah ini pertemuan terakhir kita? Suaranya sangat pelan, dengan sedikit getaran yang sulit. Diperhatikan, hatiku tertusuk entah kenapa. Tapi akal sehat langsung menguasai. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk melarikan diri dari iblis wanita ini. Aku harus memutuskan semua pikirannya. Aku mundur selangkah, menjaga jarak, wajahku kembali ke XP Gunung Es Abadi. Kontraknya ditulis dengan jelas, pekerjaanku. Secara resmi selesai pada saat ujian masuk perguruan tinggi berakhir, teman sekelas Suing. Semoga sukses selalu. Setelah ini, kita tidak akan bertemu lagi. Setelah mengatakannya, aku dengan tega berbalik. Aku pergi tanpa menoleh. Aku tidak melihat ekspresinya. Aku takut jika aku melihatnya. Aku akan luluh. Aku takut jika aku melihatnya, aku tidak akan bisa pergi. 2 hari itu adalah 48 jam terlama dalam hidupku. Aku tidak kembali ke sekolah. Aku langsung pergi ke rumah sakit. Aku menjaga ranjang ibuku. Tidak beranjak sedikit pun. Aku tidak berani menyalakan ponsel. Tidak berani melihat berita. Aku takut melihat berita apapun tentang Suing. Aku seperti tahanan yang menunggu vonis, merasa gelisah sepanjang hari. Bel ujian akhir sekolah menengah atas terdengar sampai telingaku melalui TV di lorong rumah sakit. Saat itu, aku merasa gunung besar yang menindihku akhirnya dipindahkan. Aku bebas. Malam itu, untuk pertama kalinya. Aku merasa masa depan punya harapan. Aku memutuskan, setelah ibuku sembuh, aku akan membawanya meninggalkan kota ini. Pergi ke tempat di mana tidak ada yang mengenal kami. Memulai dari awal. Suing, Lin Fen. Novel sialan ini akan menjadi masa lalu. Saat aku membayangkan masa depan yang indah, ponselku berdering. Itu nomor yang tidak dikenal. Aku ragu-ragu sejenak, tetapi tetap mengangkatnya. Di ujung telepon sana, terdengar suara Su Zhenhua, ayah Suing, yang tenang dan berwibawa. Apa ini Jiang Ze? Tuan Su, halo. Jantungku berdebar kencang. Tetapi aku tetap mencoba tenang. Suing mendapat nilai yang sangat baik kali ini. Kira-kira bisa masuk 10 besar universitas nasional. Kau berjasa. Ini yang seharusnya aku lakukan. Untuk malam ini aku mengadakan jamuan makan di rumah. Aku ingin mengundangmu untuk makan malam sederhana. Nada bicara Su Zhenhua mengandung kewibawaan yang tidak bisa ditolak. Secara naluriah, aku ingin menolak. Pergi ke villa itu. Bukankah itu menjebak diri sendiri? Tapi dia adalah majikanku. Dia adalah dermawan yang memberiku uang penyelamat. Secara emosional dan logis, ini adalah makan perpisahan. Sepertinya aku tidak bisa menghindar, dan aku juga ingin memanfaatkan kesempatan ini. Untuk menjelaskan semuanya padanya secara langsung. Aku dan Suing tidak akan memiliki hubungan apapun lagi di masa depan. Baik, aku mendengar diriku berkata, aku pasti akan datang. Setelah menutup telepon, aku melihat wajah pucat pasi yang terpantul di kaca jendela. Tersenyum pahit, Jiang Ze, Jiang Ze. Kau selalu bilang, kekayaan dicari dalam bahaya, tapi kau tidak tahu. Terkadang, yang didapatkan bukanlah kekayaan, melainkan surat kematian. Dengan perasaan getir seperti akan dieksekusi, aku sekali lagi tiba di villa keluarga Su. Namun, villa hari ini dan yang kuingat agak berbeda. Tidak ada lampu yang terang, tidak ada tamu yang hadir. Seluruh villa diselimuti suasana yang aneh. Hanya beberapa lampu taman yang memancarkan cahaya redup. Kepala pelayan masih dengan ekspresi tanpa emosi yang sama.
membawaku masuk. Di ruang tamu yang besar. Tidak ada seorang pun. Di mana Direktur Su? Tanyaku. Tuan dan Nyonya memiliki urusan mendadak dan pergi ke luar negeri. Kepala pelayan sedikit membungkuk. Nona muda sedang menunggu di ruang makan. Perasaan tidak menyenangkan di hatiku. Langsung melonjak ke puncak. Pergi ke luar negeri? Kenapa tidak dari dulu? Kenapa harus hari ini? Ini jelas jebakan yang dipersiapkan untukku. Aku ingin lari, tapi kedua kakiku terasa seperti diisi timah. Tidak bisa bergerak. Aku tahu, aku tidak punya jalan untuk mundur. Aku mengikuti kepala pelayan selangkah demi selangkah menuju ruang makan yang bagiku seperti sarang naga dan harimau. Di ruang makan, di atas meja makan yang panjang, penuh dengan hidangan yang lezat. Di tengahnya ada kue ulang tahun yang besar. Dan di kursi utama meja makan, hanya ada satu orang yang duduk, Su Ying. Hari ini dia mengenakan gaun putih, rambut panjangnya tergerai. Wajahnya dipenuhi riasan tebal, diterangi cahaya lilin, dia tampak cantik seperti peri yang tidak memakan makanan duniawi. Melihatku, dia berdiri. Wajahnya menunjukkan senyum cerah, bahkan bisa dibilang gembira. Guru, Anda datang. Selamat datang di pesta kelulusan kami. Dia berhenti sejenak, menambahkan. Hanya pesta kelulusan kita berdua. Aku melihat ke belakangnya. Pintu ruang makan yang diam-diam ditutup oleh kepala pelayan, mendengar kunci pintu. Berbunyi, klik, suara yang jatuh dengan lembut. Hatiku juga ikut berbunyi, klik. Sebuah suara tenggelam ke jurang yang tak berdasar. Su Ying. Di mana ayah dan ibu? Aku masih menyimpan secercah harapan. Mereka. Dia memiringkan kepalanya, tersenyum polos. Mereka pergi keliling dunia. Sebelum pergi, mereka memberikan rumah ini dan perusahaan kepadaku sebagai hadiah ulang tahunku yang ke-18. Dia selangkah demi selangkah berjalan ke arahku, masih memegang kotak hadiah yang dikemas dengan indah di tangannya. Guru, aku juga menyiapkan hadiah kelulusan untukmu. Dia berdiri di depanku, memberikan kotak hadiah itu padaku. Aku tidak menerimanya. Aku hanya menatapnya dengan tatapan membunuh. Seluruh otot tubuhku menegang, seperti binatang buas yang siap bertarung kapan saja. Su Ying, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Suaraku serak seperti digosok amplas. Dia sepertinya tidak mendengar perkataanku, membuka kotak hadiah itu sendiri. Di dalamnya, bukan jam tangan, bukan jas, juga bukan kartu bank, melainkan seuntai kunci dan sertifikat properti. Kunci villa dan sertifikat properti rumah ini. Bagus bukan? Suaranya lembut seperti membacakan puisi cinta. Tapi yang kudengar di telingaku seperti bisikan iblis. Aku dengan kasar menepis tangannya. Kunci dan sertifikat properti berserakan di tanah. Kamu gila. Aku membentaknya, aku muak, Su Ying. Aku tidak menyukaimu. Aku tidak pernah menyukaimu. Aku menjadi tutor untukmu. Hanya demi uang. Uang? Kau mengerti? Sekarang kontraknya selesai. Aku sudah mendapatkan uangnya. Di antara kita. Semuanya sudah beres. Biarkan aku pergi. Semua ketakutanku, tekanan, dan amarahku keluarkan. Aku kira kata-kataku ini cukup untuk menghancurkan semua ilusinya. Namun, dia hanya mendengarkan dengan tenang, senyum lembut di wajahnya tidak berubah sama sekali. Setelah aku selesai berteriak, dia menghela napas pelan, matanya penuh cinta. Guru, katanya, kau berbohong lagi. Kau selalu mengatakan yang tidak sesuai dengan hatimu. Tapi tidak apa-apa. Dia bertepuk tangan. Pintu restoran terbuka. Dua pengawal berpakaian hitam dengan wajah tanpa ekspresi masuk. Aku langsung merinding dari kepala hingga ujung kaki. Hanya dengan begini. Dia berjalan menghampiriku, mengulurkan tangan, dan dengan lembut membelai pipiku. Matanya terobsesi dan gila. Nasi sudah menjadi bubur. Kau tidak akan pernah berpikir untuk meninggalkanku lagi. Aku dikurung, bukan di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab, melainkan di kamar Putri Su Ying yang besar dan penuh gelembung merah muda. Di sini ada kamar mandi pribadi, tempat tidur besar yang empuk, dan bahkan balkon kecil yang menghadap ke seluruh taman. Namun, di balkon itu terdapat jaring anti maling yang dilas, yang lebih tebal dari lenganku. Jendelanya menggunakan kaca anti peluru setingkat ban. Pintunya adalah kunci pintar yang membutuhkan kata sandi dan sidik jari untuk membukanya. Sementara kata sandi dan sidik jari hanya diketahui oleh Su Ying seorang. Mengalir sedikit demi sedikit ke dalam mulutku. Penghinaan bercampur dengan napasnya itu. Lebih menyakitkan daripada kelaparan. Aku mencoba membanting barang. Semua barang di kamar yang bisa dibanting sudah kubanting. Akibatnya, keesokan harinya kepala pelayan akan mengirimkan barang yang persis sama. Bahkan barang yang lebih mahal pun ditata ulang, dan Su Ying hanya akan memelukku dengan sayang. Dan berkata, Guru, jangan sakiti dirimu sendiri. Aku melawan dia dengan diam. Aku bisa tidak berbicara dengannya sepanjang hari, dan dia tidak marah. Dia hanya duduk diam di sampingku, membacakan buku untukku, menceritakan hal-hal lucu yang dia temui di perusahaan.
Atau mungkin hanya menatapku. Kesepiannya yang tak terbatas itu. Dan tatapannya yang selalu ada lebih menyiksa daripada siksaan apapun. Akhirnya aku mengerti bahwa perlawanan fisik sama sekali tidak berarti baginya. Yang dia nikmati. Mungkin proses menjinakkanku ini. Aku mulai berpikir, di mana kesalahan ini sebenarnya dimulai? Apakah aku seharusnya tidak menerima pekerjaan ini? Atau aku seharusnya tidak menghentikan tokoh utama pria sialan itu di kedai kopi? Atau, sejak aku menginjakkan kaki di villa ini pada hari pertama, akhir cerita sudah ditakdirkan. Malam ini, dia memelukku seperti biasa, seperti gurita, saat tidur. Aroma harum ujung rambutnya melingkari hidungku, merasakan tubuh hangat dan lembut di pelukanku. Aku dengan memalukan menyadari bahwa aku sudah sedikit terbiasa. Dalam kegelapan, tiba-tiba aku berbicara. Suaraku serak, "Suying, Home." Dia langsung bangun, suaranya membawa sedikit kegembiraan. Ini setelah aku dikurung. Pertama kalinya aku memanggil namanya atas inisiatif sendiri. Apa yang sebenarnya kamu sukai dariku? Ini adalah pertanyaan yang selalu ingin aku pahami. Aku miskin, pemarah, dan selalu bersikap dingin padanya. Apa yang sebenarnya dia lihat dariku? Dalam kegelapan, aku bisa merasakan. Dia merapat ke pelukanku, suaranya membawa senyum puas, "Aku menyukaimu. Segalanya tentangmu. Aku suka caramu memberikan soal kepadaku dengan wajah datar. Seolah-olah hanya matematika yang paling penting di dunia. Aku suka saat kamu berkata, membenciku, tetapi ketika aku melepuh, kamu lebih khawatir daripada siapapun. Aku suka saat kamu menyeretku keluar dari kedai kopi dengan paksa agar aku tidak melihat pria lain. Aku suka saat kamu jelas-jelas peduli padaku, tetapi berpura-pura tidak peduli." Dia menolak semua hadiahku, semua tindakanku demi melindungi diri sendiri. Ditafsirkan oleh logikanya yang sakit menjadi cinta yang kikuk dan mendalam. Aku mendengarkan. Dan hanya merasa absurd, bahkan sedikit lucu. Ternyata, di matanya, aku adalah karakter yang begitu penuh cinta. "Guru," dia tiba-tiba mendongak dan dalam kegelapan, dengan tepat menemukan bibirku. Dan menciumnya dengan ringan. "Kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Di sini, kamu hanya perlu melakukan satu hal, yaitu mencintaiku." Saat itu, aku merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sedikit keraguan yang tak terlukiskan. Aku menyadari bahwa aku melarikan diri dari alur cerita, tetapi tidak bisa melarikan diri dari sangkar yang dibuat khusus untukku, yang bernama cinta. Aku menyerah melawan, bukan karena pasrah, tetapi sebagai strategi. Aku menyadari, semakin aku melawan, semakin Suying bersemangat. Logikanya bahwa semakin kamu melawan, semakin kamu mencintaiku sudah mengakar kuat, dan tidak tergoyahkan. Karena itu, lebih baik aku mengikutinya. Mungkin, ketika aku menjadi penurut, dan tidak lagi memiliki keinginan untuk menantang, dia akan kehilangan minat padaku. Aku mulai berinisiatif untuk makan. Berinisiatif untuk berbicara dengannya, bahkan saat dia melihat dokumen, aku akan berinisiatif menuangkan air untuknya. Kepatuhanku menunjukkan efek yang signifikan. Suying terlihat dengan mata telanjang. Menjadi lebih bahagia. Dia tidak lagi menatapku dengan tatapan yang hampir seperti sumpah. Setiap saat, bahkan mengizinkanku untuk bergerak bebas di lantai satu villa. Tentu saja, gerbang masih merupakan zona terlarang. Hari ini, dia dengan luar biasa tidak pergi ke perusahaan dan berkata ingin menemaniku di rumah. Aku sedang duduk di sofa ruang tamu membaca buku. Dia tiba-tiba memelukku dari belakang dan meletakkan dagunya di bahuku. "Guru, mari kita lihat sesuatu, oke?" Aku bahkan belum sempat bereaksi, dia sudah menyodorkan sebuah tablet ke tanganku. Di layar ada folder terenkripsi. Dengan bangga, dia memasukkan serangkaian panjang kata sandi, tanggal lahirku. Folder itu terbuka. Di dalamnya ada video dan foto yang tak terhitung jumlahnya. Aku membuka video pertama. Layar, rekaman pengawas di depan pintu villa. Waktu. Saat pertama kali aku datang ke sini, hari aku menjadi guru les. Aku di video itu. Memakai kaos yang sudah pudar warnanya, membawa tas buku tua, dengan ekspresi dingin yang menjauhkan semua orang. Lalu, yang kedua, yang ketiga. Semuanya aku. Aku mengajar di depan meja. Aku menariknya pergi di kedai kopi. Aku makan bekal dengan wajah tanpa ekspresi di kantin sekolah. Bahkan ada saat aku mengantarnya ke tempat ujian. Berbalik dan pergi. Kesepian itu, aku sendiri merasa itu adalah kebebasan. Semua video diambil dari berbagai sudut yang aneh. Bulu kuduku berdiri. Wanita ini, sejak kapan dia mulai mengawasiku? Lihat. Dia menunjuk layar, ke adegan saat aku menolak ajakan Youkian dengan wajah dingin. Suaranya penuh kemanisan, "Kamu menolak kembang sekolah demi aku." Dia beralih ke foto berikutnya, saat aku mengerutkan kening sambil membaca buku di perpustakaan. "Saat itu, kamu pasti sedang memikirkanku, kan? Jadi kamu sangat khawatir, astaga. Saat itu, aku sedang mengkhawatirkan biaya operasi ibuku.
Dia benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Dia menunjukkan padaku apa yang disebutnya, bukti, satu persatu. Dan ini, dia membuka klip audio. Isinya percakapanku dengan perantara Lawang. Operasi ibuku masih kurang 400.000. Dari mana aku bisa mendapatkannya? Aku terima. Aku mendengar suaraku yang serak dan kekurangan. Aku tertegun. Dia bahkan tahu tentang ini. Suyin mematikan audio dan berbalik menghadapku. Berjongkok dan mendongak menatapku, di matanya terdapat air mata yang berkilau luar biasa. Jiang Ze, jangan bohong padaku. Kamu sama sekali bukan karena uang. Kamu tahu aku butuh guru les? Jadi sengaja mencari Paman Wang dan memintanya memberimu kesempatan ini, kan? Kamu takut ayahku tidak setuju? Jadi kamu mengarang alasan butuh uang untuk mengobati ibumu. Kamu melakukan begitu banyak untukku, tapi tidak mengatakan apa-apa. Kamu sudah mencintaiku sejak lama. Kenapa masih lari? Otakku benar-benar mati total. Aku menatap wajahnya yang merah padam, penuh haru dan iba. Untuk pertama kalinya, aku mulai meragukan diri sendiri. Mungkinkah aku benar-benar pemeran utama pria yang penuh cinta? Hanya saja aku sendiri tidak tahu. Tidak mungkin. Jelas-jelas aku hanya ingin bertahan hidup, tapi logika dia ini sungguh masuk akal. Dari sebab, hingga proses, sampai ke akibat, setiap bagiannya terangkai sempurna olehnya. Aku menatapnya, mulutku terbuka, tapi tidak bisa berkata sepatah kata pun. Karena aku menyadari, penjelasan apapun dalam logika tertutupnya ini hanya akan menjadi bukti baru yang membuktikan betapa munafiknya cintaku. Hari-hari berlalu dalam manisnya kebahagiaan yang menarik dan absurditas yang tak terbantahkan ini. Hari demi hari berlalu. Aku hampir terbiasa dengan kehidupan peliharaan yang dimanjakan ini. Suing sangat baik padaku. Dia ingat semua kesukaanku. Tidak makan ketumbar, suka posisi dekat jendela, harus benar-benar gelap saat tidur. Dia akan turun tangan sendiri, belajar memasak makanan kesukaanku, meskipun awalnya hampir membakar dapur senilai jutaan dolar. Dia akan menemaniku saat aku insomnia. Memelukku, dengan lembut menyenandungkan lagu pengantar tidur yang kudengar saat kecil. Selain kebebasan, dia memberiku segalanya. Terkadang, aku menatapnya saat tertidur, mengisi pipinya. Sebuah pikiran mengerikan muncul di benakku. Seandainya tidak ada novel sialan itu. Tanpa prasangka menakutkan itu. Di sekolah, gadis yang cantik, pintar, dan sangat tergila-gila padaku, kecuali sedikit gangguan di otaknya. Jika dia berinisiatif mengejarku, apakah aku akan tergoda? Jawabannya, tampaknya iya. Aku mulai merenungkan ketakutanku padanya. Apakah karena sifat yandernya? Atau karena aku sudah tahu akhir dia sebagai tokoh antagonis? Sekarang, alur cerita telah kubelokkan sendiri. Ke arah yang sama sekali tidak bisa dipahami. Dia perlahan-lahan mencair. Malam ini, dia kembali dari perusahaan dengan sedikit kelelahan. Akhir-akhir ini, Sushi Group sepertinya sedang menghadapi masalah. Asisten yang dulu, pemeran utama pria mulai menunjukkan bakatnya dan menggebrak di kelas bawah. Dia tidak mengatakan apapun padaku, hanya memelukku seperti biasa. Menyembunyikan wajahnya di dadaku, menyerap kehangatan. Maaf, dia berkata dengan suara teredam, aku sedikit lelah. Tanpa sadar, aku mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk punggungnya. Kalau begitu, tidurlah lebih awal. Ini adalah pertama kalinya sejak aku dikurung. Aku menunjukkan kelembutan padanya. Orang yang berada di pelukanku jelas membeku. Segera, aku merasakan dadaku basah. Dia menangis, namun juga tertawa. Seluruh dirinya seperti koala. Bergantung padaku, ringan dan rapuh. Jiang Ze. Jiang Ze. Dia terus-menerus menyebut namaku. Seolah-olah takut ini hanya mimpi. Begitu kulepaskan, aku akan menghilang lagi. Malam itu, dia gelisah sangat lama, dan keesokan paginya saat bangun tidur. Kepalaku sakit sekali. Seluruh tubuhku seperti terlindas stroke. Di sampingku, Suing tidur nyenyak, wajahnya merona. Sudut bibirnya bahkan tersungging senyum puas. Dengan kaku aku memutar bola mataku, melihat spray putih bersih itu. Warna merah yang begitu menyilaukan. Tamatlah riwayatku, aku dan si putri iblis ini. Benar-benar terjadi hubungan seperti itu. Dalam alur cerita aslinya, aku hanyalah figuran. Sekarang, aku meniduri penjahat terbesar di buku itu. Akhir hidupku. Apakah aku masih akan menghilang dengan selamat? Tepat saat aku melamun, Suing terbangun. Dia seperti anak kucing, menyembunyikan kepalanya di dadaku dan menggesekannya. Merasakan ketergantungannya dan kepuasan abnormal itu, tali yang tegang di benakku tiba-tiba putus. Sekarang setelah semuanya terjadi, penjahat pun sudah menjadi milikku. Apa yang perlu ditakutkan? Mati di bawah kembang mawar pun tak mengapa, menjadi hantu pun tetap asyik. Jika tentara datang, hadang dengan jenderal. Jika air datang, bendung dengan tanah. Paling buruk, hanya kematian.
Aku menarik napas dalam-dalam dan berinisiatif memeluknya. Suying, suaraku bahkan terasa asing bagi diriku sendiri. Serak, namun membawa semacam ketulusan mempertaruhkan segalanya. Jangan panggil aku guru lagi. Panggil aku Jiang Ze. Aku benar-benar pasrah. Sejak malam itu, aku menyerah pada semua pikiran untuk melarikan diri dan mulai merasa nyaman menjadi burung kenari Suying. Dia pergi ke perusahaan untuk menangani perang bisnis yang membuat sakit kepala. Sedangkan aku, di rumah meneliti resep masakan, memikirkan bagaimana cara mengisi perutnya agar lebih puas. Dia tampaknya sangat menikmati model di mana pria mengurus urusan rumah tangga. Wanita mengurus urusan luar. Setiap hari saat kembali, hal pertama yang dia lakukan adalah bergegas ke dapur, memelukku dari belakang seperti anak kucing yang meminta makan. Hari ini masak apa yang enak? Iga asam manis, itu selalu menjadi favoritmu. Yang paling dicintai bukanlah Iga, tapi kamu. Dia selalu bisa tanpa ekspresi menceritakan kisah cinta orang-orang yang telah meninggal ini. Dan aku, dari awal, seluruh tubuhku kaku. Hingga sekarang sudah terbiasa. Kadang-kadang, aku bahkan akan mengingat. Sudah tahu. Makan. Bakat bisnis Suying. Jauh lebih hebat dari yang digambarkan dalam buku. Tanpa ikatan cinta, dia menggunakan semua pengalaman dan obsesinya untuk karirnya. Membantu tokoh utama pria, Lin Fen, dengan sedikit trik bisnisnya yang baru. Di depannya, itu seperti anak kecil bermain rumah-rumahan. Dalam beberapa bulan, pendatang baru di dunia bisnis yang seharusnya naik daun, ditekan oleh Suying hingga tidak berdaya. Akhirnya, dia pergi dari kota ini dengan tokoh utama wanitanya dengan malu-malu. Saat aku tahu berita ini, aku sedang menyiram sukulen yang kupelihara di balkon. Suying memelukku dari belakang. Dagunya bertumpu di bahuku, nadanya membawa sedikit kesombongan seorang gadis kecil. Lin Fen itu tidak akan mengganggu kita lagi di masa depan. Aku menunduk dan memetik daun sukulen yang gemuk di perutku. Tokoh utama pria yang pernah membuatku merasa seperti menghadapi musuh besar. Mundur dari duniaku tanpa suara. Dan aku, seorang figuran. Tanpa sengaja menjadi seperti dia dulu, bahkan hidup lebih baik darinya. Sungguh segala sesuatu itu tidak kekal. Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-22. Aku pikir Suying sudah lupa. Karena dia sibuk di perusahaan sepanjang hari. Di malam hari, aku membuat semangkuk mie dengan santai. Baru saja akan makan, pintu villa terbuka. Suying kembali. Dia memegang kue besar di tangannya, diikuti oleh 2 kuli angkut di belakangnya. Mengangkat piano grand segitiga baru. Selamat ulang tahun, Jiang Ze. Dia meletakkan kue di atas meja, matanya menatapku dengan berbinar. Ini adalah hadiah ulang tahun yang kuberikan untukmu. Aku ingat kamu pernah bilang bahwa impianmu saat kecil adalah menjadi seorang pianis. Hatiku terbentur dengan keras. Itu adalah kalimat yang pernah aku sebutkan secara tidak sengaja sejak lama. Tanpa diduga, dia tahu. Malam itu, dia tidak mengizinkanku menyentuhnya. Sebaliknya, dia mengenakan gaun kasa putih. Duduk di depan piano dan memainkan lagu, Pour Elise, untukku. Memainkannya dengan terbata-bata. Penuh kesalahan, tapi aku mendengarkannya dengan mata memerah. Selesai bermain. Dia berjalan ke arahku, dari belakang dia mengeluarkan sebuah dokumen dan sebuah buku kecil merah yang menyilaukan. Jiang Ze, dia memasukkan barang-barang itu ke tanganku. Matanya menjadi tegang. Instruksi les kita, selesai. Sekarang, apakah kamu bersedia menandatangani sebuah kontrak seumur hidup? Aku menunduk. Di tanganku, ada surat nikah yang sudah ditandatangani dengan namanya. Aku menatapnya, sangat lama. Lalu aku tertawa. Aku menariknya ke dalam pelukanku, menekan kepalanya, dan mencium bibirnya. Baik, kudengar diriku berkata, Nona Su. Mohon bimbingannya seumur hidup. Bagaimanapun, imbalan untuk menyerahkan kontrak baru adalah seluruh hidupnya. Dan aku, Jiang Ze, adalah seorang guru yang memiliki etika profesional yang baik.